Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Tentunya sebelum kita membahas tentang persamaan trigonometri, mari kita sedikit mengulang tentang trigonometri yang ada di kelas 10. Ya, apa yang akan kita pelajari pada persamaan trigonometri kali ini yaitu menentukan nilai trigonometri sudut istimewa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sudut istimewa yang ada di semua kuadran. Ya, mari kita ingat kembali nilai-nilai dari sudut istimewa trigonometri. Oke, tentunya masih ingat ya. Jadi sin 0 itu nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, sin 90 nilainya 1, cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, dan seterusnya. Oke, semuanya masih ingat ya? Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana nilai trigonometri di semua kuadran. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bidang kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, kita perhatikan ini diagram kartesius. Dari pertama sudutnya 0 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kuadran 1 ini berada pada daerah kuadran 1 ini terletak pada daerah antara 0 sampai dengan 90 derajat. Ini kuadran 1. Kemudian kuadran 2 terletak antara 90 sampai dengan 180. Kemudian kuadran 3 ini terletak antara sudut 180 sampai 270. Kemudian kuadran 4 ini antara sudut 270 sampai 360. Oke, di kuadran 1 nilai trigonometri semuanya itu bernilai positif, baik itu sin, kemudian cos, dan juga tan. Ini ketiganya bernilai positif. Di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin saja. Berarti nilai dari cos dan tan ini semuanya adalah negatif. Kemudian di kuadran ketiga nilai yang positif adalah tan. Berarti selain dari tan nilainya negatif. Berarti cos dan juga sin di kuadran 3 itu nilainya negatif. Kemudian di kuadran 4 yang positif adalah nilai dari cos. Berarti selain dari cos semuanya adalah negatif. Berarti di sini sin dan juga tan ini nilainya negatif. Untuk mengingatnya biasanya kita hafalkan dengan sin ta cos. Jadi sin di kuadran 2 itu positif, maksudnya tan di kuadran 3 nilainya positif, dan cos di kuadran 4 nilainya positif. Jadi semua sin ta cos atau kota sin set gitu ya. Oke, untuk menghafalkan nilai-nilai dari sudut istimewa di semua kuadran itu ada 2 cara. Kalau kedua-duanya kita pahami maka akan semakin kuat di ingatan kita. Cara pertama yaitu visual. Ya, ini adalah diagram kartesius. Perhatikan ini 0, kemudian 90 derajat, kemudian
180 dan 270, kemudian 360. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya, ini adalah garis dengan sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat. Nah, perhatikan, 30 derajat ini berelasi dengan sudut 210 derajat. Coba kita hitung. Di sini 30, kemudian sampai dengan ini adalah 180, kemudian sudut ini ya sama dengan sudut ini, yaitu sudut yang bertolak belakang, berarti ini 30. Berarti dari sini sampai ke sini sudutnya adalah 210, yaitu 180 ditambah 30 derajat. Kemudian sudut yang berelasi dengan 30 derajat ini adalah, perhatikan, ini seperti pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Oke, ini adalah seperti pencerminan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini sebagai cerminnya, ini perhatikan. Kemudian garis ini dicerminkan ke sumbu X ini, kemudian pantulannya adalah ini. Nah, berarti sudut 30 ini berelasi juga dengan berapa sudut hasil cerminannya? Kita hitung coba. Di sini 30 derajat. Kemudian ini juga 30 derajat. Berarti sudut dari sini sampai ke garis hasil cerminan ini adalah 180 dikurangi 30 derajat. Jadi ini adalah 150 derajat. Berarti sudut 30 derajat berelasi dengan sudut 150 derajat. Ya, sekarang kita sudah dapatkan sudut-sudut yang berelasi. Jadi sudut 30 derajat ini berelasi dengan 150 derajat, kemudian juga sama dengan 210 derajat dan juga 330 derajat. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama sudut 30 sama dengan lurusnya ini 210, kemudian juga sama dengan pencerminan dengan sumbu X yaitu 150, dan juga lurus dari 150 adalah 330. Oke, sudut berikutnya yaitu 45 derajat. Sudut 45 derajat ini berelasi dengan sudut 225. Caranya sama dengan tadi, kita cari. Kemudian pencerminan terhadap sumbu X yaitu 135 derajat. Jadi ini dicerminkan ke sini. Itu jadi 45 berelasi dengan 135, 225 dan juga 315. Kemudian sudut berikutnya yaitu 60 derajat. Ini berelasi dengan 240 derajat, 120 derajat dan juga 300 derajat. Nah, sekarang sudah kita dapatkan sudut-sudut yang berelasi, yaitu sudut 0 itu berelasi dengan ini, sudut 0 berelasi dengan sudut 180 derajat dan juga berelasi dengan sudut 360. Jadi nilai dari sudut 0, 180 dan 360 itu sama. Nanti tinggal kita lihat tandanya dia berada di kuadran berapa. Kemudian sudut 30 derajat ini sama dengan 150 derajat, 250 derajat dan juga 330 derajat. Kemudian sudut 45 derajat ini sama dengan sudut 135 derajat, 225 derajat dan 315 derajat. Berikutnya sudut 60 derajat ini sama dengan sudut 120 derajat, kemudian sama dengan 240 derajat,
kemudian sama juga dengan 300 derajat. Dan yang terakhir sudut 90 derajat ini sama dengan 270 derajat. Oke, rangkumannya adalah sebagai berikut. Ya, 0 sama dengan 180 derajat, kemudian sama juga dengan 360 derajat. Oke. Yang kedua, 30 derajat sama dengan 150 derajat sama dengan 310 derajat sama dengan 330 derajat. 45 derajat sama dengan 135 derajat sama dengan 225 derajat sama dengan 315 derajat. 60 derajat sama dengan 120 derajat sama dengan 240 derajat sama dengan 300 derajat. Kemudian 90 derajat sama dengan 270 derajat. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sudah hafal? Oke, sebagai contoh agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Misal, ada pertanyaan, tentukan nilai dari sin 210 derajat sama dengan, nah 210 derajat ini tadi berelasi dengan ya 30 derajat ini ya. Jadi nilai sin 210 derajat itu sama dengan sin 30. Sekarang perhatikan 210 derajat itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ke-3. Di kuadran 3 tadi kita ketahui bahwa yang positif adalah nilai dari tan. Berarti selain tan adalah negatif. Berarti sin di kuadran 3 itu negatif. Berarti sin 210 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Maka hasilnya adalah negatif sin 30 adalah setengah. Jadi sin 210 derajat sama dengan negatif setengah. Oke, paham ya? Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus. Oke, di kuadran kedua, tadi kuadran 2 nilainya terletak sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Maka rumusnya adalah X sama dengan 180 dikurangi alfa sama dengan X itu sama dengan alfa. Sebagai contoh, oke, misalkan pertanyaan cos 135, maka kita bisa gunakan rumus ini. 135 ini sebagai X, maka sama dengan cos 180 dikurangi A alfa. Nah, nilai A itu berapa? Ya berarti cos 180 dikurangi berapakah alfa, sehingga 180 dikurangi A ini sama dengan 135. Maka A-nya adalah 45. Maka ini adalah sama dengan cos 45. Nah, sekarang kita lihat 135 ini berada di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa di kuadran kedua nilai cos adalah negatif, karena di kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin. Jadi cos 135 ini sama dengan negatif cos 45. Berarti sama dengan negatif cos 45 berapa? Ya betul, setengah akar 2. Oke, paham ya? Oke, berikutnya rumus di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tadi terletak antara 180 sampai 270. Maka rumusnya adalah X sama dengan 180 ditambah alfa, maka X-nya sama dengan alfa. Kita perhatikan bedanya hanya terletak di kalau ini min, kalau ini plus. Oke, sekarang contoh. Misalkan tentukan nilai dari tan 220
Oke, ini 225 itu sebagai X. Maka ini sama dengan tan 180 ditambah alfa. Nah, alfanya berapa? Alfa ini berapa nilainya yang apabila 180 ditambah alfa ini sama dengan 225. Maka alfanya adalah tan 180 ditambah 45. Oke, betul. Maka di sini nilainya tadi ini X A, maka X-nya sama dengan A, maka tan 225 ini sama dengan tan 45. Sekarang kita lihat 225 ini terletak di kuadran ketiga. Oke, di kuadran ketiga tadi yang nilainya positif adalah tan. Jadi tan di kuadran ketiga nilainya positif. Jadi tan 225 sama dengan tan 45. Maka nilai tan dari 45 adalah ya 1. Oke, paham ya? Oke, sekarang di kuadran keempat. Kuadran keempat terletak antara 270 sampai 360. Maka rumusnya adalah X sama dengan 360 dikurangi alfa, maka X ini sama dengan alfa atau berelasi dengan alfa. Sebagai contoh, misalkan nilai dari sin 330 derajat. Oke, rumusnya adalah X sama dengan 360 dikurangi alfa. Maka X-nya sama dengan alfa. Oke, sekarang ini sama dengan sin 360 dikurangi alfa. Berapakah alfa? Sehingga 360 dikurangi alfa ini sama dengan 330. Ya, ini jadi sama dengan ini. Maka alfa yang memenuhi adalah sin 360 dikurangi ya 30. Maka ini sama dengan sin 30. Oke, sekarang perhatikan 330 ini terletak di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat yang nilainya positif tadi hanyalah cos, berarti selain cos adalah negatif. Maka sin di kuadran keempat negatif, berarti ini adalah negatif. Maka sin 330 sama dengan negatif sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. Jadi nilai sin 330 sama dengan min setengah. Nah, bagaimana? Mudah kan menghafalkannya? Dengan dua cara ini maka kita bisa semakin kuat hafalan kita. Yang pertama dengan cara visual, yang kedua dengan cara rumus. Oke, sekarang contohnya. Tentukan nilai dari sin 135. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Kalau masih ingat gambar visual, maka gunakan visual. Jika tidak, maka gunakan rumus. Sin 135 ini 35 derajat terletak di kuadran kedua. Oke, sekarang coba perhatikan. Ini ya, terletak di kuadran kedua. 90 antara 90 dengan 180. Ya, tadi 135 derajat sama dengan sudut. Oke, ini 135 sama dengan sudut 45 derajat. Dengan cara pertama yaitu sin 135 derajat sama dengan sin 45 derajat. Ini terletak di kuadran kedua. Kuadran kedua nilai sin adalah positif. Jadi nilai sin 135 sama dengan sin 45. Sin 45 adalah setengah. Cara kedua, kita menggunakan rumus. Apabila kita lupa dengan cara visual, maka kita gunakan rumus. Tadi rumus untuk sudut di kuadran kedua adalah sin 135 derajat sama dengan sin 180 dikurangi alfa. Maka ini sama dengan sin alfanya berapa?
yaitu 180 dikurangi 45. Maka hasilnya adalah sin 45. Nah, karena sin terletak di kuadran 2 dan di kuadran 2 sin bernilai positif, maka sin 135 sama dengan sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, paham ya? Contoh kedua, yaitu tentukan nilai dari cos 150. Oke, cos 150 jika menggunakan visual tadi sama dengan ini ya, 150 sama dengan 30 derajat. Maka dengan cara pertama, cos 150 sama dengan cos 30 derajat. Karena 150 ini terletak di kuadran kedua, maka nilai cos di kuadran kedua adalah negatif. Berarti ini harus sama dengan negatif. Maka nilainya adalah negatif cos 30 adalah ya setengah akar 3. Oke, paham ya? Bagaimana kalau kita lupa dengan cara visual, maka kita gunakan rumus. Rumus di kuadran kedua tadi yaitu cos 150 sama dengan cos 180 dikurangi alfa. Maka sama dengan cos 180 dikurangi berapa agar hasilnya 150, yaitu 30. Maka ini sama dengan cos 30. Nah, karena cos di kuadran kedua ini nilainya negatif, maka ini kita tambahkan negatif. Maka hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Oke, bagaimana sekarang? Tambah paham kan? Oke. Ya, contoh berikutnya, tentukan nilai dari tan 120. Oke, kita langsung saja misalkan mau menggunakan rumus, yaitu ini masih terletak di kuadran kedua, maka rumusnya adalah tan 120 sama dengan tan 180 dikurangi alfa. Maka sama dengan tan 180 dikurang 180 dikurangi berapa supaya jadi 120, yaitu 60. Nah, maka ini sama dengan tan 60. Tan di kuadran kedua nilainya adalah ya negatif. Maka ini kita tambahkan negatif. Maka hasilnya adalah negatif tan 60 tadi nilainya adalah ya betul akar 3. Oke, contoh yang terakhir. Tentukan nilai dari sin 240 derajat. Nah, ini langsung saja kita gunakan rumus ya. Ya, ini jika kita mau menggunakan cara visual. Sekarang kalau kita gunakan rumus, maka sin 240. Baik, soal terakhir. Tentukan nilai dari sin 240 derajat. Kita langsung saja menggunakan rumus, yakni sin 240 derajat terletak di kuadran ketiga. Maka kita gunakan rumus sin 240 sama dengan sin 180 ditambah alfa. Nah, berapakah nilai alfa? Sehingga 180 ini kalau ditambahkan dengan alfa nilainya menjadi 240. Maka sin alfanya adalah 180 ditambah 60. Maka ini sama dengan sin 60. Nah, kita lihat sin 240 itu terletak di kuadran ketiga. Nih, kuadran ketiga yang bernilai positif hanyalah tan. Berarti selain tan nilainya adalah negatif.
Maka sin 240 nilainya sama dengan negatif sin 60. Maka hasilnya adalah negatif sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, jadi nilai dari sin 240 adalah negatif setengah akar 3. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.